Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki dalam Damai, memperdebatkan yang ramai. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang ramai di jagat media sosial, yaitu adalah kontroversi beauty influencer atas nama Indira Kalista yang memberikan statement bahwa di salah satu wawancara bersama Griti Agatha yang memberikan statement bahwa dia penuh percaya diri menyatakan tidak mengindahkan protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan selama pandemi. Ya, dia mengaku jarang pakai masker. Dia kalau aku tonton sekilas kemarin dia pakai masker kalau misalnya diminta aja gitu, misalnya ada yang negur gitu, nah dia baru pakai masker. Nah, ini lebih enak nih. Kemudian ya banyak lah yang dia itu, tapi anehnya di channel aku tadi mau lihat di channel Grita Agatha yang mau nonton, tapi sudah di take down sama Grita Agatha dan ada permohonan maaf dari Grita Agatha. Kemudian banyak yang nanya kalau kenapa si Grita Agatha minta maaf, karena di undang-undang ITE tepatnya yang dikenai pasal itu salah satunya adalah yang mengupload. Nah, jadi kemungkinan Grita Agatha nggak kepengen ini menjadi sesuatu polemik, makanya dia take down. Keputusan yang lumayan bagus, tapi sudah terlanjur viral Mbak Grita Agatha. Itu tidak akan mengurangi apapun atensi dari masyarakat. Contohnya kayak yang apa ya, kasus ikan asin itu ya, yang karena kan kalau nggak salah dia di channelnya si Gali Ginanjar itu ngomong di channelnya si Pablo Benua sama si Ray Utami. Nah, yang masuk duluan itu kalau nggak salah si Ray Utami sama si Benua. Kenapa? Karena mereka yang mengupload gitu. Jadi mereka yang mengupload. Nah, yang menarik adalah kenapa saya pengen ngebahas ini? Karena ini ada korelasinya sama baru-baru ini juga sedang rame. Salah satunya adalah Jerings SID. Dia juga menyatakan, tapi lebih ekstrim ya. Kalau Jerings kan bukan kepada dirinya. Dia mengatakan bahwa itu memang pandemi ini memang benar adanya, tapi dia merasa bahwa media mainstream terlalu membesar-besarkan masalah, dan dia dengan ekstrim mengatakan bahwa ini semua adalah teori konspirasi yang dituduhkannya adalah Bill Gates dan segala macam. Hal senada juga kemungkinan di makna yang disampaikan Indira Kalista ini sebenarnya mungkin kurang lebih sama, cuman dengan cara yang lebih halus dan untuk dirinya sendiri, bahwa dia tidak percaya atau tidak suka menggunakan masker. Udara diciptakan untuk kita, ya Anda memang udara memang diciptakan, tapi otak juga diciptakan untuk berpikir dong, jangan egois. Nurani Anda mungkin tidak diciptakan. Ada beberapa hal yang dan kenapa saya membahas ini, karena sampai dibuatkan satu artikel sama Vice Indonesia, dan Vice Indonesia nggak secara terang-terangan menyebutkan nama, tapi dia membuat judul seperti ini: ada kajian ilmiah melacak penyebab influencer bisa pede pamer pendapat ngawur. Nah, kalau seandainya dia influencer, harusnya dia memberikan statement yang melegakan, menenangkan ya, bukan memberikan gejolak yang cukup besar di masyarakat kita gitu. Nah, menarik artikelnya. Di artikel ini disebutkan beberapa teori yang disampaikan, yang diteliti, kajian ilmiah yang diteliti oleh Profesor Andre Spitzer dari City University of London. Andre ini adalah penyanyi, bukan Andrea Hanusa itu ya. Andre ini adalah pakar di bidang perilaku organisasional, biasa meneliti tentang mengapa satu kelompok berperilaku tertentu. Mas Andre, saya sarankan Mas Andre tinggallah di Indonesia barang setahun 2 tahun. Akan banyak sekali pelajaran yang Mas Andre dapatkan dari masyarakat Indonesia yang mungkin berbeda sama penelitian Mas Andre selama puluhan tahun.
perilaku orang Indonesia ini ada klasifikasi tersendiri ya. Jadi mereka berperilaku sesuai sama eh, ya di luar sama penelitian Mas Andre ya. Jadi saran saya kalau Mas Andre ingin ilmu yang lebih lagi, tolong ke Indonesia ya, tinggallah setahun 2 tahun di sini, kenal sama ibu-ibu komplek, kenal sama emak-emak, ya kan? Kenal sama bapak-bapak di grup WhatsApp, gitu. Jadi kayak Mas Andre akan kaget sih kalau menurut saya. Oke. Jadi Andre ini memberikan 3 jawaban kenapa mungkin banyak artis atau content creator mau memberikan pendapat ngawur ya. Ngawur itu kan, pendapat yang menurut saya, definisi ngawur di sekarang ini kan adalah pendapat yang berbeda dari pendapat umum yang sedang ada gitu. Jadi yang ngawur bagi mereka yang, tapi sebenarnya tidak ada pendapat ngawur atau tidak ngawur, hanya ada pendapat yang berbeda saja menurut saya. Oke, yang pertama, ada kemungkinan opini ngawur tanpa dasar ilmiah bisa dikampanyekan sebab masyarakat semata-mata bodoh. Andre menilai kebodohan timbul karena masyarakat tidak punya IQ yang cukup, pendidikan memadai, atau akses informasi yang benar untuk meragukan pendapat pribadi mereka sendiri. Nah, ini berarti pendapat yang tidak didasari sama literatur yang benar, literasi yang benar, kemungkinan bisa diterima masyarakat yang IQ-nya juga rendah. Jadi dia sendiri aja nggak punya dasar, tapi dia meyakini sesuatu, kemudian ada orang yang dia anggap dia ikuti, misalnya followingnya atau subscribe itu apa namanya ya, pokoknya yang subscribe ininya, channelnya, yang percaya bahwa oh ini pendapatnya benar paling. Jadi bukan orang yang lebih cenderung melihat siapa, bukan melihat apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan gitu. Kemungkinan kedua, karena kepercayaan masyarakat kepada ahli atau kepakaran ilmiah sedang menurun. Oke. Dan ketiga adalah masyarakat kerap memiliki bias kognitif. Bias kognitif terbangun ketika manusia merumuskan pandangan pada suatu isu yang rumit hanya berdasarkan kepercayaan selama ini. Setelah memutuskan keberpihakan, manusia lantas melakukan usaha apapun untuk menjustifikasi bahwa pandangannya benar. Ketika fakta tidak sesuai dengan kepercayaan kita lebih suka mengubah fakta, bukan kepercayaannya. Oh, itu ada kalimat yang sangat benar. Ketika fakta tidak sesuai dengan kepercayaan kita, oke, kita lebih suka mengubah faktanya supaya sama apa yang kita yakini, tapi bukan kepercayaan kita terhadap fakta yang sebenarnya. Nah, gitu. Itu juga mungkin yang terjadi dengan Indira ini. Mungkin dia merasa bahwa memang benar bahwa ini virus nggak berbahaya sekali. Menurut saya tidak ada tendensi apapun yang membuat saya harus mengikuti pemerintah dong, katanya gitu. Karena mungkin dia tidak terdampak langsung ya, tidak kena COVID mungkin, atau orang-orang terdekatnya tidak tertular, atau mungkin dia tidak terkena imbas dalam hal pekerjaan, penghasilan dan pendapatannya tidak menurun secara drastis, atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan dia punya pendapat berbeda dengan pendapat umum tentunya. Tapi menurut saya tidak perlu kajian ilmiah untuk menelaah apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh para konten kreator kita. Sebenarnya menurut saya alasan terbesar dari mereka bersedia menyampaikan pendapat yang mereka bahkan tidak yakini itu benar, hanya sekedar agar berbeda dari pendapat umum, adalah karena pendapat yang berbeda dari keyakinan umum menghasilkan perhatian dari masyarakat Indonesia, menghasilkan perhatian dari para pengguna media sosial Indonesia, sehingga pendapat yang ngawur menghasilkan perhatian menghasilkan view menghasilkan follower atau subscriber, yang follower dan subscriber menghasilkan AdSense menghasilkan duit. Jadi alasan
utama mereka menurut saya adalah duit tentunya. Nggak ada mereka mikir, oh ini masyarakat sedang tidak percaya sama pemerintah, bikin pendapat yang berbeda atau mereka merasa bahwa apa tadi mereka merasa bahwa masyarakat Indonesia bodoh atau apapun itu. Enggak, saya rasa tidak sampai ke sana pemikiran mereka. Yang penting adalah bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang viral, tentunya yang viral, kemudian bisa menghasilkan atensi, yang atensi itu akan diakumulasikannya menjadi sesuatu yang bisa diuangkan tentunya gitu, AdSense atau iklan atau apa, endorsement atau apapun. Karena nggak satu dua orang artis Indonesia yang lahir karena kontroversi, nggak sedikit artis Indonesia yang lahir karena kontroversi, bahkan banyak. Ini nggak menutup kemungkinan kalau 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 ngelihat dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya ya, nggak menutup kemungkinan nih, ini semoga nggak terjadi deh, nggak menutup kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Ferdian Paleka kalau keluar dari penjara bisa aja dia diundang sama stasiun TV mainstream, kemudian dia punya punya eh, peluang untuk masuk ke ranah entertainment, kemudian menjadi sesuatu, bisa aja jadi bintang iklan, bisa aja jadi apapun, karena aktivitasnya itu yang bahkan aktivitasnya yang ngasih sembako isi sampah itu diikuti dengan cara-cara positif oleh youtuber atau influencer-influencer lain untuk mendapatkan atensi tentunya. Atau ada beberapa youtuber-youtuber yang malah mengkomentari si Ferdian Paleka itu, salah satunya ya youtuber-youtuber yang besar gitu, mengatakan bahwa prank sampah, padahal mungkin ada youtuber yang juga buat ngeprank, pranknya sampah juga, tapi ngomongnya prank Ferdian Paleka sampah gitu. Jadi ya aduh, apa ya, maksudnya ya aneh lah. Jadi itu intinya. Jadi kalau menurut saya sih cara salah satu-satunya cara untuk meredam ini semua adalah kita sebagai penonton, kita sebagai orang yang menggunakan media sosial, jangan memberi atensi sama hal-hal seperti ini gitu loh. Kalau memang misalnya kita tidak suka atau pendapatnya itu merugikan secara personal terhadap kita, mungkin menyinggung atau menghina kita atau profesi kita, atau menyinggung orang lain yang mungkin menyinggung orang lain, ya udah, nggak usah ditonton atau report atau take down aja. Nggak sulit sebenarnya. Jadi ketika orang-orang ini itu tidak mendapatkan atensi, saya yakin maka tidak akan ada lagi generasi-generasi berikutnya gitu. Karena kita nggak satu dua artis yang kita lihat di layar kaca kita lahir dari kontroversi. Bahkan yang paling baru adalah artis yang penuh kontroversi, hartanya sampai 1,3 triliun. Bayangkan coba, kita nggak tahu mungkin apa prestasinya, apa ininya, tiba-tiba hartanya 1,3 triliun. Yang kita tahu mungkin di media, di infotainment adalah kontroversi tentang dia, seperti itu. Jadi ya jangan dikasih atensi aja sih orang-orang seperti ini gitu. Jadi tidak melahirkan generasi-generasi baru. Tapi apapun itu, menurut saya bahwa ini adalah statement, ini adalah pendapat. Kita hidup di negara yang menganut prinsip demokrasi, bahwa pendapat bisa kita diatur undang-undang untuk berpendapat sebebas-bebasnya. Ya nggak jadi masalah selama itu tidak melanggar hukum atau melanggar norma-norma agama atau norma-norma masyarakat. Yang harus jadi perhatian kita adalah ini harus kita selesaikan, putus rantai kehidupannya dengan cara menjadi penonton yang dewasa, atau dan kemudian melakukan hal-hal yang dewasa juga gitu. Jangan menghujat, jangan menghardit tapi subscribe, tapi nge-follow jadinya kan gitu. Ferdian Paleka aja minta 30.000 followersnya naik 50.000 kira-kira seperti itu. Jadi ya enak sebenarnya seperti ini. Jadi ya jangan dikasih atensi aja lah. Orang caper, kalau nggak kita perhatiin, dia nggak akan melakukan hal yang itu lagi gitu. Tapi apapun ceritanya, bahwa saya tidak akan menjustifikasi bahwa statement itu benar atau salah, tapi menurut saya
mulailah berstatement menggunakan hati nurani gitu, karena apapun statement kita, pandemi ini telah ada atau tidaknya, kalau benar atau tidaknya statement orang-orang, entah ini konspirasi atau apapun, tapi ini tetap telah merugikan banyak orang, tidak sedikit nyawa yang hilang, tidak sedikit keluarga yang ditinggalkan karena pandemi ini. Jadi tolonglah memiliki empati ataupun simpati lah minimal kepada mereka-mereka yang telah berjuang, atau mereka-mereka yang terdampak langsung, baik itu secara nyawa, kehidupan, atau bahkan ekonomi. Banyak sekali orang-orang yang terdampak secara langsung. Kita semua yang ada di sini tidak pulang, tidak ketemu keluarga di hari raya. Ada yang baru pertama kali tidak bareng keluarganya di hari raya, atau bahkan ada yang hari raya harus kehilangan pekerjaan seperti itu. Jadi tolonglah berempati teman-teman, orang-orang yang sudah punya nama di jagat media sosial. Berstatementlah dengan pikiran, dengan logika, ditambah dengan nurani. Itu aja dari saya. Mungkin saya juga mohon maaf kalau misalnya statement saya ada yang menyinggung atau tidak berkenan dengan hal yang sebenarnya. Saya memohon maaf, tapi Grita Agatha, saya salut dengan Anda langsung take down dan langsung membuat permintaan maaf. Itu adalah sebuah sikap yang baik. Dan Indira Kalista, tolong bersabar dari hujatan masyarakat, karena itu adalah konsekuensi yang harus Anda terima. Dan kita semua harus lebih, dan pada netizen, dan kita semua harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Semoga kita bisa cepat selesai dari masalah pandemi ini. Pemerintah tetap bekerja, terima kasih sudah bekerja dan semuanya. Akhir kata, jangan takut mengeluarkan pendapat selama pendapat itu Anda rasa tidak melanggar hukum atau tidak menyakiti orang lain. Stay home. Apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.